Berawal di tahun 2006, Bapak Supardi Kendi Budiharjo membeli 3 bidang tanah, 3 girik pada 3 orang. Sebelum transaksi tanah terjadi, Bapak Supardi Kendi Budiharjo sempat melakukan konsultasi dengan notaris tentang bagaimana status tanah yang akan dibelinya. Mendengar notaris menyatakan tidak bermasalah, maka ia pun melakukan transaksi pada pemilik tanah tersebut. Merasa bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya, lalu dia menguruk dan membangun pangkalan kontainer. Keanehan mulai terjadi pada tahun 2010. Diklaim bahwa itu masuk kepada sertifikat 1633 ya SHBB tahun 97. Sertifikatnya luasnya kurang lebih 11 hektar lebih ya, jadi dikatakan didalilkanlah sertifikat itu kena tanah saya. Tapi oleh si penjual, karena kewajibannya dia yang mengurus surat, dia coba gugat, dia menang di pengadilan, yang jual tanah ke saya. Nah, tapi setelah itu ya terjadilah proses kriminalisasi. Baru saya tahu ternyata si penjual pun dikriminalisasi. Nah, bergulir ke situ, atas diambilnya tanah saya waktu 2010 bulan April itu, saya dipukul di atas tanah saya. Kemudian 5 kontainer saya dicuri di atas tanah itu. 1 hektar 10.259 meter tanah saya dia rampas. Saya lapor 3 LP. LP pertama pemukulan di Polres Jakarta Barat, LP kedua di Polda Metro Jaya, LP ketiga di Polda Metro Jaya. Nah, karena tidak berjalan 2017 oleh kabar reskrimnya waktu itu Mas Aridono, ditariklah berkas ini tiga-tiganya ke atas ke Barreskrim. Di Barreskrim ya, perkara pertama ya pemukulan, hasil gelar perkara itu ya, 3 LP itu 2017, perkara pemukulan hilang berkasnya di Jakarta Barat yang diutarakan oleh itu Toto. Nah, berkas yang kedua ya dan ketiga dihukumlah penyidik Polda Metro Jaya. 10 penyidik Polda Metro Jaya dihukum, diduga melanggar kode etik ya profesi dan kode etik. Tapi sampai detik ini nggak dihukum. Yang hukum 1 aja yang di Polres karena menghilangkan berkas, tapi yang di Polda Metro Jaya tidak. Nah, 2018 saya dilaporkan oleh Pak Nono Sangkono, dia sebagai Direktur PT Sejahtera Abadi. Sekarang kita tidak tahu yang mana yang palsu. Tapi waktu saya diambil dari rumah, kita debat dengan penyidik, baru kita tahu dibilang palsu. Punya Abdul Hamid 1906. Pada 1906 itu udah menang di pengadilan pemiliknya yang menyatakan itu asli. Nah, surat-surat saya pun sudah pernah diklarifikasi di Menko Polhukam 3 kali, di Saber Pungli, begitu juga di Menteri Dalam Negeri, di Irjen, begitu juga di Menpan. Semua udah tahu. Hanya polisi Polda Metro Jaya yang menyatakan ya surat saya, girik milik yang saya beli itu palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang ada dugaan diduga penggunaan surat-surat yang diduga palsu. Saudara sebagai apa? Saya kebetulan advokat namanya, lawyer kuasa. Saya kuasa dari PT Sejahtera Abadi berdasarkan kuasa tanggal 8 Januari 2019.
kuasa dari PT Sidani Sejahtera Abadi. PT Sidani Sejahtera Abadi. Saudara sebagai pelapor, saya diminta untuk kuasa lapor ya. Dari PT Sidani Sejahtera Abadi. Melaporkan dugaan pasal 263 ayat 2 dan 264. Apa saudara buat laporan dulu? Ya, boleh. Laporannya Pak. Kalau nggak salah 9 Januari 2018. 2018 nanti. Coba kita bagaimana awalnya saudara bisa mendapatkan kuasa untuk melakukan tindak pidana. Saya diberikan data-data rumusan dari PT SSA. Dan setelah saya pelajarin, akhirnya saya lapor. Masa kami melakukan? Iya. Saya di mana? Kalau PT dari awalnya, PT Sejahtera Abadi itu membeli tanah dari PT Gambut Marga Jaya. Abadi membeli tanah dari PT Gambut Marga Jaya. Tanahnya sudah bersertifikat hak guna bangunan nomor 1633 garis miring Jakarta Timur. Tanahnya di Jalan Kamal Raya, Outer Ring Road, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Betul. Di Cengkareng Timur yang mulia. Sertifikat hak guna bangunan nomor 1633 garis miring Cengkareng Timur seluas 112.840 meter persegi. Kemudian beli dari PT Bangun Marga Jaya. Kapan pembeliannya? 9 November 2010 berdasarkan akte jual beli nomor 158 garis miring 2010. 9 November 2010. Ya. Betul. Terus kenapa? Karena diduga menggunakan surat girik yang diduga palsu yang mulia. Palsu. Betul yang mulia. Awalnya cuma kan tadi kan menggunakan itu gimana? Diketahuinya bagaimana? Saya diketahuinya bahwa kan pembeliannya dari Abdul Hamid Subrata satu. Awal dulu. Awal tadi ada apa dulu? Ada apa? Ada apa laporan polisi ya. 2016 ya, ada polisi ya, PT SSA dipanggil sebagai saksi ya. Ada laporan polisi nomor 4259 oleh Ibu Nurlela di Polda Metro Jaya, dan bulan Agustus 2017 itu PT SSA dipanggil sebagai saksi di Polda Metro. Nah, dari situ kami mengetahui surat-surat kepemilikan dari belum masa laporan belum ditunjuk belum. Jadi ada laporan dari Jawa ke PT Sedayu. Betul. Akhirnya ambillah ke Polda ya. Betul. Nah, setelah itu dari PT SSA klarifikasi itu ya, klarifikasi. Akhirnya mengetahui dasar kepemilikan tanahnya. Tanahnya versi dari Pak Supardi dan Ibu Nurlela. Kalau versi dari Jayu telah membeli sertifikat dari PT Bangun Marga Jaya ya, yang tadi luasnya 112.840 meter persegi. Itu dari berapa bidang itu ya? Bidang segitu dari PT Marga. Oh ya, satu bidang, satu sertifikat.
Ya, saya melihat ini betul-betul murni kriminalisasi. Karena SK Budi ini adalah pembeli yang beritikat baik. Dan dia yang membeli surat itu dengan perjanjian bahwa harus dalam bentuk sertifikat, sehingga dibuatlah PPAJB. Kemudian 5 tahun ditempatkan dia punya kontainer di lokasinya, diserobot oleh yang tidak bertanggung jawab, yang notabene ada isinya kontainer. Kemudian lahannya dikuasai. Kemudian Pak Budinya dipukulin. Pak Budi lapor ke polisi Jakarta Barat. Kemudian dilapor pencurian, penyerobotan. Tapi ini tidak ada yang berjalan, malah di pemukulannya itu di Polres Jakarta Barat dinyatakan keberkasnya hilang. Kemudian penyerobotannya itu dan pemukulannya pencurian kontainernya ditarik ke Mabes Polri dan digelar di Karawasidik, dan dinyatakan bahwa 12 penyidik itu melakukan pelanggaran kode etik. Tapi masalahnya kelanjutan itu tidak ada, malah dilakukan SP3. Kemudian berkas bukti-bukti ala kepemilikan yang dibeli Pak Budi ini yang dari penjual itu ditahan selama 5 tahun, dan konon kabarnya dijadikan dasar oleh terlapor tadinya untuk menerbitkan sertifikat. Kemudian setelah terbit sertifikat, justru Pak Budinya ini yang dilaporkan juga. Nah, bagaimana bisa jadi dengan pasal yang disangkakan 263 dengan 266, sementara tidak ada unsur pasal itu. Satu, Pak Budi itu tidak pernah memegang surat-surat, tidak pernah ada membikin. Kapasitasnya seperti apa? Tidak pernah menyuruh dan tidak pernah menggunakan. Jadi hanya betul-betul ini kriminalisasi 100%. Seandainya bisa 1000% kriminalisasi. Provinsi, Ya, BTSSA dipanggil sebagai saksi. Ya. Ada laporan polisi nomor 4259 oleh Ibu Nurlela di Polda Metro Jaya. Dan bulan Agustus 2017 itu BTSSA dipanggil sebagai saksi di Polda Metro. Nah, dari situ kami mengetahui surat-surat kepemilikan dari belum masuk. belum ditunjuk. Belum. Jadi ada laporan dari Jawa ke PDS Gayu. Betul. Akhirnya alhamdulillah ke Polda ya. Betul. Nah, setelah itu dari BTSSA Klarifikasi itu ya, klarifikasi. Akhirnya mengetahui dasar kepemilikan tanahnya. Tanahnya versi dari Pak Suparti dan Ibu Nurlela. Oh ya, damai dulu, baru waktu itu kan banding dicabut jadi inkrah. Kapan kejadian yang saudara sampaikan kepada SPK? Kejadian tidak pidana tersebut pada kapan, tahun berapa, dan bulan berapa? Saya lupa, jadi 2018 itu. Dan berapa? Saya tidak ingat. Ingat. Waktu tempat kejadian yang saudara laporkan, waktu sudah dikitakan bahasa hukum yang saudara Di laporkan. Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke. Tadi ketika yang mulia majelis menanyakan awal mulanya, saudara mengatakan bahwa adanya panggilan dari panggilan polisi. Ya, panggilan polisi. Nah, saudara juga menyampaikan bahwa ada dugaan penggunaan surat palsu. Nah, sekarang saya cocokkan dengan apa yang saudara laporkan. Dan ketika saudara melapor, apakah saudara melaporkan penggunaan surat palsu atau dugaan pembuatan surat palsu? Penggunaan surat palsu. Baik, mungkin izin yang mulia, mungkin bisa kami tunjukkan di hadapan persidangan mengenai laporan atau dilaporkan. Silakan.
waktu kejadian di bulan Agustus 2017. Oke. Dan yang kedua, tempat kejadiannya adalah Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ya. Nah, satu tahun dengan tadi adanya pelaporan terus saudara menghadap di Polda Metro Jaya, apakah yang saudara maksud kejadian tersebut Cengkareng Timur, Jakarta Barat? Sedangkan Polda Metro Jaya seperti yang kita ketahui ada di Jakarta Selatan. Kalau objek tanahnya itu ada di Jakarta Barat. Tapi kalau Polda Metro, kalau pra peradilan Jakarta Selatan, alamatnya di Jakarta Selatan. Kenapa di Agustus 2017? Karena pada saat itu Agustus 2017 PT SSA dipanggil di Polda Metro menerima panggilan. Jadi digunakannya kita tahu bahwa penggunaan itu atas laporan Ibu Nurlela. Betul. Tapi di situ saudara menyatakan tempat kejadiannya di Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Mengenai apa yang terjadi di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, tertera di sini pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam akta otentik. Ya. Saya sudah klarifikasi ke Polda pada saat dipanggil, dan sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa ditulisnya waktu itu di polisi 27. Sebelum melapor saya belum diinfokan kerugiannya. Belum dilaporkan kerugiannya. Waktu di Polda Metro, saya dipanggil lagi untuk BAP tambahan karena ada petunjuk jaksa untuk ditanyakan kerugiannya. Nah, pada saat itu saya tanyakan ke PT SSA kerugiannya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, karena kan seiring berjalannya waktu saudara akhirnya dipanggil dan memberikan kerugian. Nah, pertanyaan saya, kerugian yang saudara lampirkan atau yang saudara sertakan di dalam proses BAP tambahan BAP tambahan itu, kerugian pertama kali yang diderita oleh yang saudara anggap sebuah kerugian. Kerugian pertama kali itu di tanggal berapa? Jadi pertama kalinya Mendatakan ada sesuai apa tanggal terbitnya IMB. Kapan Kalau nggak salah dari kurun waktu 2019 sampai 2021. Karena waktu IMB terbit itu timbul di situ denda keterlambatan 1 juta. Itu dimulai dari tahun berapa? Kalau nggak salah nih, saya lupa. Mungkin kami memberikan berita acara pemeriksaannya 2021, 2019 sampai 2021. 2019 sampai 2021. 2019 sampai 2021. Artinya ketika saudara melapor di Januari 2018, awal tahun 2018, belum ada kerugian yang diderita oleh klien saudara. Saya belum diinformasikan kerugian. Tapi ketika saudara melapor belum bisa tidak mendapatkan lampiran kerugian. Tidak melampirkan kerugian. Belum. Karena kerugian itu saudara tadi kerugian mulai dari 2019. Terus saudara saksi, yang ini kan kami membaca berita acara pemeriksaan saksi. Di situ hanya tertera kolom retribusi, denda. Mungkin tadi sudah ditanyakan oleh majelis, tapi yang ingin kami gali di situ perhitungan kerugian itu secara spesifik. Karena di situ kan retribusi, tidak dicantum retribusi IMB dan sebagainya. Kan retribusi ada jenisnya sampah, parkir dan sebagainya, dan keamanan. Oke, terhadap pemeriksaan ini yang saudara maksud retribusi di situ, apakah mencakup sesuatu terkait atau hanya terfokus kepada IMB tadi? Jadi di IMB itu ada retribusi, ada denda. Memang itu adalah ada dendanya, yang dihitung ada dendanya saja. Yang disampaikan hanya dendanya, tidak termasuk retribusi. Jadi perhitungan kerugian saudara adalah denda, bukan Denda, menjadi denda. Berapa? Catatan? 480 jutaan yang saya menampilkan. 485. Oke, baik. Tadi saudara kan sudah menyebutkan bahwasannya ada bantuan beli tanda tangan yang dibuat di notaris tuyul itu ya. Baik, saudara saksi, pertanyaan kami. Saudara pernah tidak melakukan klarifikasi kepada pihak notaris ini? Karena notaris itu Kan saudara kan tidak pernah. Tidak pernah.
Gimana saudara melapor? Mungkin kami saya ini mulia. Yang belum ya? Ya, saudara saksi katakan bahwa PT Dayu memiliki sertifikat generasi ketiga. Saya tanyakan kembali, apakah itu termasuk sertifikat GIRIK 1906 dan GIRIK 5047? Saya tidak tahu. Kenapa saudara tercakap? PT SSA belinya sudah bersertifikat. Sertifikat. Ya. Jadi, saudara saksi tahu tidak kalau Cengkareng Timur dulu itu X dari Kapuk? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, dari tadi Anda mengatakan bahwa seolah-olah transaksi antara PT SSA dan PT Bangun Marga Jaya itu baik-baik saja. Bisa saudara saksi ceritakan siapa ini PT Bangun Marga Jaya ini? PT Bangun Badan Hukum. Ya, artinya dia punya aset 112.000 meter lebih. Betul. Ya, Betul. sebagai advokat pasti saudara saksi bertanya-tanya, siapa ini perusahaan ini dengan aset segitu banyaknya? Ya, perusahaan PT Bangun Marga Jaya ya Badan Hukum. Oke, Anda tahu kalau PT Bangun Marga Jaya itu berdasarkan SK Kumham itu baru berdiri tahun 2008. Bagaimana mungkin dia sejak tahun ya Ada pertanyaan dalam. Ya. Dan itu saya klarifikasi. Jadi memang tumbuhan di media karena ramai sekali. Sertifikat AGB itu kan terbit 97. Di media itu dibikin fitnah. PT BMJ baru berdiri 2008. Itu tidak benar, Yang Mulia. Yang betul PT Bangun Marga Jaya sudah berdiri tahun 23 Agustus 82. Saya bisa tunjukkan buktinya. Dan ini yang perubahan anggaran dasar yang dicek ke Kemenkumham itu adalah perubahan anggaran dasar, ini adalah perubahannya. Kalau bisa melihat, boleh, ini ada SK dari Menteri Kehakiman. Karena di media tersebarnya seperti itu. PT Bangun Marga Jaya berdirinya 82, bukan 2008. Yang dicek di Kemenkumham, ini bisa dicek di Kemenkumham, itu adalah perubahan. Jadi fitnahnya adalah sertifikat terbit 97, tapi PT-nya baru berdiri 2008, itu tidak benar. Ini berdirinya PT Bangun Marga Jaya. Menanyakan aset ini aja. Sebenarnya ini sertifikatnya atas nama BMJ. Nah, ini tahun 82. Jadi dibuat sertifikat terbit atas nama BMJ. Ya taruhlah tahun 82 benar ya. Kita koreksi kalau memang 2008 salah, kita koreksi. Tapi tahun 82 jadi duluan lahir anaknya daripada ibunya. Kasih yang biar. Jadi jangan bisa sampaikan bahwa BMJ bisa di cross check tahun 82. Ya, Udah benar itu. Oke. Selanjutnya. Ya, selanjutnya tadi saya baru lihat gitu ya. Boleh tahu siapa pemegang saham BMJ? Yang saya baca itu hanya 2 orang. Dan 2 orang itu tinggal di satu kampung di alamat yang sama sebagai direktur dan komisaris. saya tidak tahu, mungkin bisa ditanyakan langsung ke BMJ-nya. Ya, artinya kan begini. Iya Pak, iya Pak, iya Pak Habib. Artinya PT SSA berbisnis dengan ya, artinya begini Pak. Jika saksi pelapor mencoba mencari sekitar 2.231 meter dan 548 meter menjadi masalah dengan dibandingkan dengan 112.000 meter itu tidak mencari asal usulnya. Ya, oke. Selanjutnya,
bersikap baik. Ya. Oke. Yang saya tanyakan adalah kenapa PT SSA seolah-olah mengincar terdakwa? Apakah ini berkaitan dengan status terdakwa sebagai motor dari Ketua Forum Mafia Tanah Indonesia, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia? Tidak. Pertanyaan terakhir, Anda kan kalau saya baca adalah mendapat mandat dari Direktur PT SSA. Ya, Anda bisa tahu apakah PT SSA? Iya, dapat kuasa. Apakah orang yang memberi kuasa itu kan juga memberi di BAP juga, Pak Hakim? Ya. Pertanyaan saya, apakah dia akan hadir? Saya tidak tahu. Oke. Yang terakhir, peristiwa ini terjadi dari tahun 2010 sampai sekitar 2020. Pada saat itu yang menjadi Direktur PT SSA siapa? Mungkin orang corporate legal dari PT SSA yang bisa menjelaskan. Direktur. Orang dari corporate legal yang mengerti. Kalau mau komposisi pengurusnya. Tapi setahu saya direkturnya Pak Nono Sampono. Pada tahun 2010, Anda tidak tahu juga? Pak Nono Sampono. Dari tahun 2000. Pak Nono Sampono. Oke. Pak Hakim, dalam hal ini kami ingin meminta Direktur pertama PT SSA, yakni Bapak Alexander, yang sesungguhnya yang menjadi direktur pada tahun 2005 itu, mohon dihadirkan. Silakan dari saksi apa? Iya, karena semestinya beliau yang paling mengerti dibandingkan Pak Nono Sampono. Nanti kasih ada. Silakan ada dari saksi. Ya, terima kasih yang mulia. Kemudian gini, saudara saksi tadi sebagai di penerima kuasa ya, dan melaporkan semuanya ini berdasarkan dokumen yang ada saja gitu kan. Ya. Saudara saksi pernah nggak melihat SHGP yang sedang disengketakan 1633 ada? Pernah melihat? Pernah. Secara fisik ada. Saya bawa SHGP 1633. Tahun berapa itu? 97. Pernah melihat tahun 97? Oh enggak, terbitnya 97. Pernah melihat tahun berapa? Waktu membuka laporan itu saya bawa sertifikatnya. Tahun 2018. Saat ini sertifikat itu masih ada? Sudah dipecah habis, sudah dipecah. Mulai tahun berapa? 2012 sudah dipecah habis. 2012 dipecah habis. 595. 2012 dipecah habis ya. Sedangkan saudara saksi dia bilang melapor 2018 ya. Masih melihat 2018. SHGP itu masih ada kopinya. Kopi, masih ada kopinya, kopinya masih ada. IMB-nya ada? IMB ada. Itu saya langsirkan di jaksa. Sudah cukup. Mohon izin yang mulia. Belum ya? Yang belum ditanya. Iya, saya belum. Masih yang belum ditanya. Oke. Sabar. Saudara saksi, tadi saudara saksi bilang 2 kali pemanggilan. Boleh sebutkan tanggal berapa pemanggilan tersebut? Saya nggak ingat. Tapi saya pastikan saya tanda tangan. 2 kali mungkin ya? 3 kali, mungkin 3 kali. Waktu BAP tambahan ada 3. Jadi 2 atau 3? 3 terakhir tambahan itu. Oke. Saudara saksi melaporkan perkara ini berdasarkan data-data dari PT SSA. Betul. Apakah saudara yakin data-data tersebut asli? Saya sebagai advokat, saya dikasih kuasa, saya diberikan data-data, dan saya pasti yakin bahwa data-data itu benar. Berdasarkan apa keyakinan saudara? Berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Belum pernah mengecek keasliannya? Kalau di sertifikat sebelum dibeli oleh PT SSA, itu PPAT Adrianto Anwar sudah melakukan pengecekan ke BPN. Sertifikat itu sah, terdaftar.
memang sebelum dilaksanakan akte jual beli tanggal 9 November itu ada pengecekan sertifikat dulu oleh PPAT. Kapan pengecekannya? Saya lihat dulu di sertifikat. Pendaftaran tanah PPAT Widanto Anwar melakukan pengecekan 4 November 2010. Ada tertulis di ada pengecekan sertifikat oleh PPAT. Terakhir. Saudara, terkait mengenai kita kan bicara asli apa palsu, tanya saya, ditanyakan. Saudara pernah tidak membuktikan secara apa sudah belum tadi berdasarkan keyakinan saudara sebagai advokat, kayak mengenai data-data banyak kami terkait mengenai dugaan adanya surat palsu. Saudara sudah pernah melakukan pengecekan? Pengecekan dilakukan PT SSA. Jadi dari legal PT SSA yang melakukan pengecekan. Tapi kalau saya berdasarkan putusan pengadilan. Keterangannya di situ palsu atau tidak terdaftar? Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Kalau tidak, ya saudara dengan kepalsuan. Saudara yang mengenai palsu tidak, saudara pernah klarifikasi tidak? Maksudnya Tidak. 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 Kalau klarifikasi juga tidak pernah ya? Tidak. Oke. Kalau saudara melakukan cek laboratorium forensik misalnya? Tidak. Tidak pernah juga? Tidak pernah. Oke. Saudara, mungkin kalau kami bacakan berita acara pemeriksaan saudara mungkin relevansi juga dengan keterangan. Baik, di BAP nomor 13 BAP tanggal 23 bulan Oktober 2018. Ini pertanyaan begini, menurut saudara, keterangan yang bagaimana yang tidak benar di dalam akta perikatan jual beli nomor 24 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat di notaris Haji Udin Yudi Brata, Desa, dan akta perikatan jual beli nomor 10 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di notaris Haji Udin Yudi Brata tersebut. Jelaskan. Saudara menjawab, karena saya belum memiliki buktinya, maka saya belum dapat menjelaskan keterangan yang tidak benar di dalam akta perikatan jual beli nomor 24 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat di notaris Haji Udin Yudi Brata Esa dan akta perikatan jual beli nomor 10 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat notaris Haji Udin Yudi Brata Esa tersebut. Bisa saudara jelaskan? Karena saya masih belum punya buktinya. Belum. Pada saat itu memang belum, bahwa memang PT SSA waktu itu tahunya mencatat. Jadi saudara belum Hanya mencatat. Belum tahu. Kalau buktinya belum. Oke, baik. Yang akan bisa saya Tadi pertanyaan kami yang awal-awal, ini pertanyaan berikutnya. Saudara sebagai pelapor pernah tidak diberikan SP2HP terkait mengenai penetapan tersangka terhadap kedua klien kami, Bu Nurlela dan Pak Budi? pernah. Penetapan tersangka. Pernah. Saudara masih ingat klien kami ini ditetapkan tersangka atas yang saudara laporkan terdahulu atau yang saudara klarifikasikan? Yang saya klarifikasikan, yang saya nggak ngerti pertanyaannya. Pertanyaan kami, saudara kan melapor pertama itu 266, 263 mengenai kepalsuan dan penempatan. Saudara klarifikasi ayat 2. Betul. Pertanyaan kami, saudara terdakwa ini ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas yang saudara laporkan dahulu awal atau yang Yang klarifikasi. Saudara dapat itu, saudara memberitahuan ininya, SP2HP-nya. Dapat. Kalau salinan surat otorita penetapan tersangkanya? Saya lupa. Saya nggak Mungkin ada dokumen yang saudara bawa. SP2P saya dapat. Kalau SP2P dapat. Mungkin bisa kami tunjukkan yang mulia mengenai surat penetapan tersangka
Lela ditetapkan tersangka atas laporan saudara atau yang klarifikasi yang saudara baca. Laporan saya kan tidak diklarifikasi. Oke, begini, tapi di surat itu saudara baca tidak kalimat ini? Bahwa mengalihkan status seorang Nurlela dan Bu Eva dari saksi menjadi tersangka atas perkara dugaan tidak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud pasal 263 dan pasal 266 yang terjadi pada bulan Agustus 2017 di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, bukan yang di Polda Metro ya. Ya, pertanyaan kami apakah saudara mendapat Itu harus laporan yang di Polda Metro. Iya, tapi mengenai TKP tadi, saudara kan bilang adanya panggilan di Polda Metro penggunaan dan sudah perlu saudara klarifikasi. Tapi saudara mendapatkan surat SP2HP yang menetapkan tersangka itu masih pasal apa yang ditersangkakan ke Abu Budi sama Bu Nurlela sudah tidak bukan yang saudara klarifikasikan ayat 2 nya. Pada saat dipanggil saya klarifikasikan. Tapi ketika ditunjukkan SP2HP menetapkan tersangka atas SP2HP saya nggak begitu, saya cuma aja saya nggak baca. Supaya jelas ini kan ya semoga bahwa ini yang mana yang istilahnya yang digunakan pasal mana, karena pasal laporan pertama adil dan klarifikasi lain. Nah, terhadap penetapan tersangka Pak Budi dalam Bu Nurlela ini yang mana yang diklarifikasikan atau yang ini? Pada saat itu kita harus dibuatnya 263. Cuman kalau dari kuasa memang 263 ayat 2. Waktu itu saya sekaligus saja 263. Jadi apakah ini sesuai? Kalau sesuai atau tidak saya tidak tahu. Ini ya. Pertanyaan terakhir dari saya. Saudara tahu tidak? Karena sudah dijelaskan bahwa tersangka ini ditetapkan 263 mengenai pembuatan sama, menyuruh atau memberikan keterangan palsu dengan KTP. Kan saudara tahu tidak? Dakwaan jaksa terhadap klien kami di persidangan ini mengenai apa? Saya tidak tahu. Makasih ya, Bu ya. Makasih Pak Jaksa. Yang belum yang Ya. Tadi saya mau hanya memperjelas, tadi menambahkan mengenai amar putusan 442 tadi. Kita tidak bawa, Tidak punya, saya tidak punya. ya. Tadi hanya sepotong yang Sepotong yang di putusan 372. putusannya. Ada amar putusannya yang menyatakan bahwa Pak Girik 1906 terbuat 2000 sekian 2231 dikeluarkan dari sertifikat HPB 1633. Keputusan dari itu. Nah, saya menjadi pertanyaan, saudara saksi bahwa tahu kan ada perkara sebelumnya 442 ya. Saya kan Anda bisa sampaikan dulu. Apakah saudara mengetahui bahwa perkara tadi yang disinggung itu yang di SP3 itu dari Mabes Polri ya, ada surat-surat itu ditahan oleh Polda atau bagaimana? Tidak tahu saya surat-surat ada yang ditahan atau tidak. Selama 5 tahun. Saya tidak tahu. Apakah saudara tahu apa yang terjadi dari 2006 itu pembelian dari Pak Budi Harjo, ya kan? PT SSA kan sebelum membeli tentu melakukan dicek terhadap asal usul apa objek yang mau dibeli ya. Ya tentu sebagai pembeli yang beritikat baik, sebagaimana yang telah dilakukan Pak Budi Harjo juga melalui notaris dan cek semuanya dengan clean. Apakah saudara dari PT SSA itu membeli kepada BMG satu kan sudah jelas itu tadi saya jelaskan bahwa 2097 sertifikat itu sudah terbit 82 yang saya mau tanyakan Sudah tahunya PT SSA tadi sudah sertifikat. apakah sudah diklarifikasi itu saja yang mulia? Tidak Dan kita menunjukkan bahwa betul tidak klarifikasi. Tidak klarifikasi. mungkin saya kasih prinsipal mungkin
Satu lagi mau yang mulia. Tanya lagi. Satu yang terakhir ya. Enggak, masih ada dua. Masih ada ini yang mulia. Masih ada pertanyaan. Jangan bolak-balik Enggak, ya, saya baik-baik. Mohon izin, saudara saksi tadi bilang punya fotokopi SNBB tahun 2018 ya. Nah, 2018 ya. Melihat fotokopinya, Fotokopinya dikasih ya, melihat itu ya. Iya. Nah, Anda melihat dengan profesi Anda ini kan Anda harus jeli ya. Itu asli atau tidak ya? Anda mengecek nggak itu asli dan sertifikat itu? Kalau Cek sampai warkahnya, cek nggak ngecek. Kalau udah sertifikat itu kewajibannya PPAT untuk mengecek ke BPN. Anda nggak ngecek sampai sana? Tidak, Nggak ngecek ya? tidak mengecek. Jadi tidak tahu tuh keaslian. Kalau yang mengecek PPAT. PPAT itu. Mohon izin yang mulia, terkait kerugian material yang dialami oleh PT SSA, saudara saksi, apakah saudara saksi tahu penyebab timbul denda keterlambatan retribusi YB tersebut? Tahu dari PT SSA diinformasikan bahwa ada surat permohonan pembatalan dan pencabutan IMB kalau nggak salah dari tahun, surat itu dari tahun 2014 berlanjut terus sampai 2018 ada lagi surat-surat instansi-instansi, ada surat-surat itu. Jadi memang perizinannya PT SSA terbatas. Dari instansi mana aja mau menjelaskan? Instansinya BPN, Wali Kota, Ombudsman, setahu saya di info. Terus Sekretariat Negara. Terus saya lupa yang lainnya. Berarti ketika ada surat-surat dari instansi tersebut, PT SSA tidak dapat membayarkan, artinya tidak bisa. Ketika PT SSA mau membayarkan retribusi IMB, ditolak sama loket pembayaran gitu kan? Saya tidak tahu kalau itu. Tapi dari perizinan bilangnya perizinannya terhambat, jadi terkendala dan terkena denda. Cukup ya? Mungkin saya bertanya khusus saja yang ya, supaya terang benderang sebenarnya mungkin ada hal-hal yang belum terungkap di dalam persidangan dari kami sebagai kuasa hukum. Semoga diberi kesempatan. Iya, kan ini dulu. Ini teman-teman keluargamu ingin cepat ya mulia. Ada. Semua baru. Ya, terima kasih ya mulia. Bagian ke bagian. Apa bagian? Tidak lah ya, para bidang boleh lah ya. Kita dengar ya. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan atau sekedar memberi tanggapan. Yang bertanya dulu. Atau langsung di. Terima kasih yang mulia. Saya ada tanggapan ya. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi mengatakan bahwa peralihan hak itu tanggal 9 November 2010, ya kan? Nah, padahal tim SSA merampas tanah saya tanggal 14 April 2010. Oke, karena sana Anda belum beralih hak. Tanggapan. Ya, enggak, nanti saya tanya. Oke. Anda selalu sebagai advokat harusnya mempelajari pertanyaan saya. Anda tahu enggak bahwa PT SSA itu kapan mengambil tanah saya? PT SSA nggak pernah mengambil tanah. PT SSA membeli tanah dari IMB. Membeli. PT SSA membeli. Oke. Saya beli tahun 2006. Dan itu langsung saya urus. Saya pakai, tidak ada siapapun sih. Tidak ada PNJ, tidak ada saudara macam. Nanti saya
Saya tidak tahu. Enggak, saya mau tanya. Enggak, ini nggak tahu. Ini Saya tidak tahu. bisa dari Oke. nggak akan Oke, kalau nggak tahu nggak boleh. nanti waktu ada jelas sebagai terdakwa bisa. Oke. Saya saya tanya lagi. Tadi Anda katakan bahwa tidak tahu kapan peralihannya. Tetapi kami punya data menyatakan bahwa Bukan ini Oke. nggak ada. Jadi itu tanggapan kan yang mulia. Tanggapan. Apa tadi ya tanggapan saya? Bukan pertanyaan. Oke. Saya pikir Yang tidak benar yang mana? bahwa PT SSA tidak benar ya kalau itu membeli memang akte 158 tanggal 9 November 2010 dan perdamaiannya dengan Abdul Hamid itu tanggal berapa tadi? Tanggal perdamaiannya tanggal berapa? Agustus, Pak. Agustus. Nah, dan saya membeli dari Habib itu adalah 2006 dan surat-surat sampai detik ini saya pegang. Tidak ada satupun yang keluar dari Itu nggak benar itu. Hah? Itu yang nggak benar. Itu tidak benar ya. Jadi kalau you bilang itu tadi diserahkan tidak. Tapi kalau Polda Metro Jaya nahan dari 2005 sampai Udah benar. Oke, itu tidak betul ya, karena suratnya ada sama saya. Semua yang asli. Yang kedua, bahwa tadi Anda menyatakan diri 391 ya kan sudah putus sampai dengan Mahkamah Agung kan? Saya nggak tahu dirinya, tapi perkara Rais. Rais ya, ya saya ingat kan, itu bukan Rais. Itu yang 1.400, tapi yang 6.000 tidak. Saya nggak tahu itu. Ya, dan itu semua you ambil. Oke, nah. Mana? Atas. Saya nggak tahu. Saya cukup. Tetap. Ada satu pertanyaan lagi. Ini girik 1906 dan girik 5047 yang 906 adalah transaksi dengan Gunung Lela. Ya, betul kan? Yang Pak Hamid. Ya. Dan yang edisi itu adalah dengan saya yang 5047. Nah, oke, pertanyaan saya sangat simpel. Ya. Kenapa yang diperkarakan semua yang punya diri yang sudah mati? Yang masih hidup tidak, yang 390. Saya nggak tahu kalau gitu mati atau tidak. Saya nggak tahu. Ya enggak, ya kalau nggak Bukan girik mati, Pak. orangnya, pemilik dirinya. Saya nggak tahu. Kalau ada mati meninggal atau masih hidup saya nggak tahu. Saya nggak tahu ada meninggal atau hidup. Ya. Oke, kalau nggak tahu ya sudah. Itu aja itu. Sama ya. Sama yang mulia. Satu paket. Bukan tahu apa-apa yang mulia. Beliau Kami ini nggak tahu apa-apa, nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Terima kasih ya. Ada saksi. Izin majelis hari ini berdatang satu. Jam 2 aja. Mudah-mudahan jam 2 diselesaikan. Kayaknya. Mohon yang mulia. Usul latihan tidak henti-hentinya kami minta secara lisan untuk dilakukan penangguhan karena mengingat ini panjangnya ini kita melihat sendiri sidang selalu tertunda-tunda. Yang kedua, ini saksi kita tidak tahu itikat baiknya mau hadir dengan sampai mempersulit memperpanjang penderitaan bagi kami di dalam penjara.
Jadi kalau boleh saya meminta penangguhan ini seperti umumnya perkara-perkara, karena ini bukan perkara koruptor, bukan perkara yang membahayakan negara. Jadi kami mohon sekali lagi yang mulia, kiranya supaya tidak terhambat juga persidangan, dan kami sudah ada memberikan jaminan. Kami semua pengacaranya dan keluarganya memberi jaminan 1 jam sebelum persidangan sudah harus standby di persidangan yang mulia. Karena salah satu alasan untuk melakukan penahanan adalah mempersulit jalannya persidangan, menghilangkan barang bukti yang mulia, dan itu insya Allah tidak ada, kita akan tanggung jawab semuanya. Dan sudah ada juga anggota DPR RI merelakan diri, memberikan jaminan bahwa Budi Harjo dan Ibu Nurlela ini tidak akan melarikan diri, tidak akan mempersulit jalannya persidangan, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Karena saya bilang tidak melakukan, karena sama sekali dia tidak pernah melakukan pemalsuan, tidak pernah menggunakan pemalsuan, tidak pernah menempatkan keterangan palsu dalam autentik. Demikian yang mulia. Terima kasih. Semoga yang mulia yang berkenan. Amin ya rabbal alamin. Jangan terlalu lama yang mulia, kasihan yang mulia. Ada anak yang harus diurus di rumah. Punya. Besok. Mudah-mudahan penangguhannya sebulan. Ya 1 bulan. Tunda 1 bulan yang mulia. Ini terlalu lama yang mulia, 1 bulan. Bayangkan luar biasa 1 bulan. Iya, bulan depan bayangkan. Mudah-mudahan besok sudah ditangguhkan yang mulia. Tapi bagaimana fakta lapangan sama sekali tidak tahu. Akhirnya kepada seluruh dulu jangan mau dulu jangan goyang, tetap semangat, kita lawan betul ya. Memberikan apa syarat terbesar ya, nanti ini kita viralkan khusus lagi Pak, sini aja Pak, sini jangan di sini. Tanggapan tadi ya itu semua itu sudah dibantahkan mengenai alat-alat buktinya semuanya. Ya, yang paling aneh sebenarnya, sederhana sebenarnya perkara ini ya, itu adanya SHGB yang 1633 itu muncul sebelum munculnya PT-nya. Jadi sama dengan antara anak duluan, anaknya lahir daripada ibunya. Itulah yang harus kita ketahui. Sebenarnya perkara ini sederhana sekali sebenarnya. Dengan pasal 263 dengan 266 cukup itu saja. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf terhadap penetapan tersangka dan penahanan terhadap SK Budi Harjo bersama istri, karena dia pembeli beritikat baik dan penyidik tidak bisa menjawab apa yang dipalsukan, dan mana buktinya, siapa yang disuruh, ada buktinya, dan di mana dilakukan atau autentiknya mana yang dipalsukan, tidak ada. Jadi saya menyatakan bahwa kriminalisasi 100%, seandainya bisa 1000%, 1000% ini kriminalisasi
dan mudah-mudahan majelis hakim berkenan mengabulkan kita permohonan penangguhan agar kemerdekaan, perampasan kemerdekaan ini melalui kriminalisasi oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum DKI bisa tidak diaminkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara ini. Mudah-mudahan hakim diselamatkan dari dosa-dosa terhadap kriminalisasi ini. Dan satu lagi, kami dari tim PH siap adu data. Siap adu data. Ya, seperti yang ditawarkan oleh pengacara sebelah, kita siap adu data. Kapan, di mana kita siap adu data. Karena di pengadilan ini kita terbatas. Ya, semoga kebenaran menjadi milik kita. Terima kasih rekan-rekan media ya sudah hadir dan meliput jalannya persidangan hari ini. Maskernya dibuka, Pak. Bukan ganteng itu. Kan ganteng itu. Mudah-mudahan nanti proses berjalannya persidangan mungkin bisa terus dikawal sehingga nanti akhirnya putusan dari majelis hakim itu putusannya bermuara kepada putusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan berdasarkan ketuhanan. Itu saja mungkin dari